Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, polisi di Mojokerto, Jawa Timur masih mendalami dugaan penipuan umroh dan investasi yang menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Umumnya, para korban tergiur dengan iming-iming umroh murah dan investasi dengan keuntungan besar. Laporan sejumlah orang ke kepolisian ini menjadi dasar penyelidikan dugaan adanya penipuan umroh serta investasi bodong. Dari pemeriksaan para saksi, diperkirakan kerugian atas dugaan penipuan mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada juga korban berasal dari luar Mojokerto. Laporan sudah kami terima, belasan saksi sudah kami terima. Sementara saat ini kami menemukan kerugian ratusan juta. Namun kami mendapati masih ada korban-korban lain. Sementara itu, para pelapor masih menanti tanggapan serius dari penyelenggara investasi bernama Suenda, warga Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Rata-rata mereka sudah menyetor puluhan juta rupiah demi dapat keuntungan 14% per bulan dari investasi yang ditanamkan. Sekaligus bisa menjalankan ibadah umrah. Tapi alih-alih dapat untung, mereka malah menanti tanpa kepastian. 55 juta. Dengan keuntungan 1 bulan 7 juta. Ya, umroh kan itu uang segitu dikembangkan katanya di komunitas Nahdlatul itu tadi ya. Terus bisa 1 tahun itu diberangkatkan. Jadi kan kita bisa berangkat dengan uang itu tadi. Kepolisian kini tengah memburu penyelenggara investasi untuk mengusut dugaan penipuan. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, masih saja banyak pihak yang memanfaatkan keinginan umat yang ingin beribadah umroh tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan kalau kita lihat tadi ada indikasi penipuan. Ustaz, lantas bagaimana kita sikap kita terhadap orang yang memanfaatkan kondisi demikian demi kepentingan pribadi, bahkan disinyalir mereka menipu banyak orang dengan iming-iming ibadah umroh? Ya baik, ini sebetulnya kita harus cermat ya. Hal seperti ini sudah berulang kali terjadi, istismar atau investasi sesungguhnya. Ya, cuma bagaimana sih supaya dagangannya itu laku? Ya karena masyarakat Indonesia yang religius, mereka suka untuk melakukan ziarah ke tanah suci, ya. Sehingga ini hanya jadi tameng oleh dia. Karena intinya sesungguhnya adalah dia investasi bodong ya dalam tanda kutip ya. Sesungguhnya seperti itu, dengan iming-iming akan diberikan hadiah umroh. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau kita mau investasi, ya mau berbisnis, mungkin cari yang resikonya paling kecil, berguru kepada orang-orang yang paham tentang hal ini. Memang biasanya angin surga itu disampaikan kepada kita, tadi kan sampai 14% sebulan, ya. Sesuatu yang sangat fantastik. Udah 14% sebulan akan dapat hadiah umroh lagi. Umroh aja saya misalnya nih sekarang orang buka di harga 30-an. Ya, kalau dia hanya misalnya beberapa apalagi tadi investasinya misalnya di bawah harga itu, lah ini kan sebetulnya musmakul gitu. Artinya gair makul, ya, tidak masuk akal gitu. Untuk umrohnya aja nggak cukup gitu kan, apalagi dia sudah memberikan keuntungan 14% setiap bulannya. Berpikir agak logis sedikit lah gitu kita ya. Sebagai seorang muslim kan seharusnya kita juga mencerna ini gitu. Kayak beberapa travel umroh yang kemarin akhirnya juga ditutup itu kan umroh 13 juta misalnya, itu kan nggak masuk akal sesungguhnya. Untuk tiket pesawatnya aja itu paling pas-pasan. Lah gimana visanya, bagaimana hotelnya? Dia mau nyari uang dari mana kalau kemudian uang itu tidak mencukupi? Ya, akhirnya ya begitulah skemanya, skema yang terlarang. Skemanya memang skema yang diciptakan untuk menjerat orang ya, supaya orang-orang kemudian tertipu pada akhirnya. Ya, di sini kita cermatlah, kemudian kita juga berpikir nalar gitu emang di awal.
kalau dijanjikan dengan persentase yang tinggi, kadang-kadang kita juga Masya Allah ini kayaknya mengasihkan sekali kalau beneran 14% sebulan kemudian akhirnya kita bisa dapat umroh. Wah, ini kita harus waspada dan hati-hati dalam hal ini. Ya, Ustaz, lantas bagaimana Islam mengatur soal investasi yang sesuai dengan aturan hukum Islam? Ya, baik. Di sini ya sesungguhnya memang kalau dalam bukan dengan lembaga resmi misalnya ya, kan itu ada banyak ya muzaraah. Kalau misalnya kita mau nitip, ada yang punya lahan, kemudian saya pemilik modal nih gitu kan, udahlah lahan Anda saya yang urus, nanti ada nisbah mi'awiyahnya gitu, ada nanti prosentasenya, karena saya yang bekerja gimana kalau saya 70%, kamu 30%, kan seperti itu ya. Kemudian bisa lah dibuatkan di notaris gitu kan, bahwa apalagi kalau sudah melibatkan uang yang cukup besar. Tapi di sini memang harus ada akad yang jelas dalam hal ini, dan kemudian juga prinsip menjalankannya juga tidak menyimpang. Ya, kita juga memperhatikan usaha apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebab kalau dalam Islam kan misalnya gini, udah kamu punya uang berapa sini? Saya ada peternakan babi nih, maaf ya, seperti itu. Maka hal seperti ini nggak bisa kita lakukan. Saya ini nih bikin minuman keras, kalau mau investasi boleh ke kita, untungnya sebulan sekian-sekian. Ini juga kita harus memperhatikan itu tidak legal di dalam al-Islam. Atau kalau ya sampai sekarang ini ya kita kalau dengan lembaga resmi ya carilah lembaga-lembaga syariah. Kan mungkin mereka misalnya juga punya deposito atau apa ya. Kalau kita nggak mau tertipu ya biasanya keuntungan dari deposito itu kan dalam tanda kutip adalah keuntungan yang wajar gitu kan. Kalau yang begini-begini biasanya kan sangat fantastik dan di luar kewajaran, sehingga banyak menarik orang gitu untuk melakukan investasi di situ ya. Jadi begitu ya, mungkin kalau kita bahasa kitanya patungan, musaqah juga ada di dalam istilah terminologi ekonomi Islam ya. Kita musyarakah ya, artinya bersama-sama penyertaan modal, dan kemudian kita misalnya mengadakan barang dan jasa. Misalnya saya punya catering nih, nah ayo kebetulan sekolah mulai masuk, ada 2.000 atau 3.000 santri, ya kan keuntungannya sudah pasti jelas gitu kan. Nanti misalnya tiap bulan kita akan dapat keuntungan 10 juta karena kita share. Ya, ada profit share di antara kita. Siapa yang menjalankan? Misalnya 60-40. Oke, pemilik modal 40 yang menjalankan 60. Itu semua diatur berdasarkan kesepakatan antara saling ridho di antara kita. Sehingga insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari usaha yang kita lakukan. Baik Ustaz, terima kasih untuk masukannya. Bisa saya simpulkan, jadi jika ada sebuah tawaran yang melibatkan uang yang cukup besar dengan timbal balik yang mungkin tidak wajar, itu sebaiknya patut berhati-hati, karena kita mungkin mencari uang itu sudah cukup susah payah, dan jangan mudah untuk menginvestasikannya ke sebuah tawaran dengan return yang juga mungkin tidak masuk akal. Jadi sebaiknya lebih berhati-hati saja. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya.